Shalom, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari membaca atau mendengarkan khotbah ini hingga akhir agar kamu mengetahui gunanya imanmu kepada Tuhan Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, dan janjinya. Lalu Anda mendapat berkat yang melimpah darinya. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Khotbah ini semacam atau bukan semacam penghiburan dan bukan pula pelampiasan kandungan hati pengkhotbah. Melainkan usaha memahami arti firman yang tertulis itu dan memaparkan kegunaannya bagi manusia sekarang, serta apa jawaban manusia terhadap firman Tuhan. Khotbah ini akan menambah wawasan iman orang yang memahaminya. Permohonan saya mohon kesediaan Bapak Ibu saudara-saudari dan mengajak kawan-kawan kita mensubscribe, melike, membunyikan lonceng notifikasinya dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka turut mendapat berkat. Kalau masih ada orang yang tidak tahu mensubscribe, bantulah dia sampai bisa. Biasanya agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka atau ditekan. Bukan hanya gambarnya yang ada di WA. Kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu, kemudian loncengnya lalu bagikan sedikitnya kepada 12 orang, sebanyak murid Tuhan Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudari dan kawan-kawan kita yang melakukannya, karena dengan demikian kita sekalian menjadi penyebar kabar baik atau Injil kepada seluruh umat manusia dan ke dunia ini. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki renungan kita pada tanggal 28 Februari tahun 2021. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita, serta dapat kita nikmati senantiasa di negeri kita tercinta ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus kami akan merenungkan firman-Mu pada minggu ini. Kami mohon pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Dan kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu tersebut dan menggunakan artinya dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Firman yang akan kita pahami dan dari sana kita akan dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, Jehovah Dewata atau Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, untuk kita ambil arti dan maknanya bagi kehidupan kita sekarang, ditentukan dari perjanjian baru, yakni dari surat Paulus ke jemaat Kristen di Roma pasal 4 ayat 18-25. Marilah kita baca dan dengarkan apa yang diterangkan Apostolos Paulus dalam perikop tersebut. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman kehidupan yang akan kita coba memahaminya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dan arti maupun maknanya akan menguatkan iman kita kepada Tuhan dan kepada janjinya, sehingga kita semakin yakin bahwa kita pasti akan menikmati pemenuhan janji Tuhan selagi masih di bumi ini dan terlebih-lebih di sorga nantinya. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar dan dapat memahami firman Tuhan, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Marilah kita simak apa yang terkandung dalam perikop firman ini. Pertama, Paulus berbicara tentang iman, pistis, Roma 4:19, emunah, Roma 4 ayat 20. Dalam perikop ini, kata amin satu akar dengan kata iman, bahasa Ibrani emunah. Dari kata itu dibentuk beemunato, yang artinya menurut lain percayanya, di Habakuk 2 ayat 4, atau emun dalam Deuteronomium atau Ulangan 32 ayat 20, lain menerjemahkannya kesetiaan. Iman itu adalah yang diaminkan, yang dipegang teguh sebagai kebenaran oleh manusia yang beriman. Lalu kalau iman atau kebenaran yang dipegang teguh seseorang dipandang Tuhan juga sebagai iman atau kebenaran yang dipegang teguh oleh Tuhan, maka itulah iman yang tidak tergugatkan. Lagi, iman yang mutlak benar atau kebenaran yang tidak diragukan lagi. Bandingkan Mazmur 26 ayat 1. Kepada yang diaminkan itulah orang beriman menunjukkan kesetiaan. Penulis surat Ibrani mendefinisikan iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dan bukti. Iman dapat juga diterjemahkan dengan ketentuan, dalil, arah, dan hasil. Itu biasanya digunakan dalam orang-orang yang tidak beragama. Iman yang benar berlaku mutlak merupakan kebenaran yang sudah sama-sama diakui dan dipegang teguh oleh orang yang beriman tersebut dan oleh Tuhan atau oleh yang dipertuhan. Setiap orang Kristen wajib memiliki iman yang kadarnya demikian. Jadi bukan sekedar iman, bukan iman karena ada pengalaman peristiwa yang sangat menguntungkannya, bukan iman karena mujizat, bukan iman karena ciptaan orang dan lain-lain, tetapi iman yang sama-sama dipegang teguh sebagai kebenaran oleh Tuhan dan oleh orang beriman tersebut. Yang kedua, tidak terlalu maju kalau dikatakan bahwa setiap penulis kitab yang menjadi kanon dalam Perjanjian Baru mendasarkan pemahaman masing-masing tentang iman atau memiliki iman atau beriman, percaya kepada pemahaman dan ajaran Yesus tentang iman atau kepercayaan dan beriman mempercayai. Rasul Paulus juga setia kepada ajaran dan pemahaman Yesus Kristus tentang iman dan hal beriman. Sejenak mari kita lihat iman dalam kaitannya dengan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil diberitahu bahwa iman berdampak kesembuhan bagi orang sakit. Ada 2 orang buta yang percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan kebutaan mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka sehingga mereka sembuh. Matius 9 ayat 29. Ucapan-ucapan Yesus lainnya sewaktu menyembuhkan orang sakit menunjukkan hubungan iman dengan kesembuhan
dan keselamatan. Kepada perempuan yang sakit pendarahan itu Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hephistes su sesoken se. Demikian dalam Novum Testamentum, dan dalam bahasa Ibraninya emunatka hosiah otak. Emunatek Hosea Hotak. Itu kepada perempuan. Matius 9 ayat 22. Yesus lebih menekankan hal selamat itu dibanding dengan hal sembuhnya orang sakit yang beriman. Kepada Bartimeus Yesus berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hephistis su sesoken se. Atau Hosea otka emunatka. Itu kepada laki-laki. Demikian juga penegasan Yesus kepada orang atau seorang dari 10 orang kusta yang sembuh dan datang kembali kepada Yesus. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 19. Apa yang diimani oleh setiap orang sakit ini? Yang pasti Bapak Ibu Saudara, setiap dari mereka mengimani bahwa Yesus dapat dan mau menyembuhkan. Dan memang Yesus mengimani hal seperti itu juga, yakni bahwa Yesus dapat dan mau menyembuhkan setiap dari mereka yang beriman tersebut. Iman orang sakit dan iman di Yesus Kristus bertemu, barulah iman yang benar. Selamat yang dimaksudkan tentu saja pertama-tama bebas dari belenggu penyakit yang diderita, dan kedua mendapat hidup baru dalam beriman kepada Yesus Kristus. Di kesempatan lain, hal beriman itu dikaitkan bukan hanya kepada kesembuhan, tetapi juga kepada pengampunan dosa. Sewaktu orang lumpuh dibawa kepada Yesus, dalam penyembuhannya Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus 2:5 dan seterusnya. Kalau dosa diampuni, berarti juga orang itu diselamatkan oleh Yesus dari belenggu dosa, dan orang itu memulai hidup baru dalam beriman kepada Yesus. Benar seperti dikatakan Yohanes, bahwa oleh iman, orang yang beriman memperoleh hidup dalam nama Yesus. Bandingkan Yohanes 20:31. Kesembuhan dan pengampunan dosa orang lumpuh itu merupakan dampak daripada iman orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Ada beberapa lagi berita yang memberitahu bahwa iman seseorang kepada Yesus Kristus dapat berdampak kepada orang lain. Iman perwira di Kapernaum yang dinilai Yesus, iman yang seperti itu besarnya tidak ditemukan di antara orang Israel, mendorong Yesus memberikan kesembuhan kepada hamba perwira tersebut yang sakit, sesuai dengan percayanya perwira tersebut. Matius 8:10. Perempuan Kanaan dari Syrophoenisia beriman kepada Yesus bahwa Yesus dapat mengusir setan yang merasuk putrinya, dan Yesus menilai iman wanita ini sungguh besar. Lalu Yesus menjamin bahwa akan terjadi seperti yang dikehendaki oleh perempuan itu. Matius 15 ayat 21 dan seterusnya. Seorang ayah membawa anaknya yang dibisukan setan karena yakin bahwa Yesus dapat mengusir setan itu. Lalu Yesus mengusir roh penyebab ketulian tersebut. Setelah melihat bahwa ayah anak itu percaya kepada Yesus. Yang luar biasa adalah perkataan Yesus yang memastikan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9:23. Sesuai dengan itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke tempat sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Atau kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 6. Menurut Yesus, iman seseorang itu bisa guncang,
bandingkan Yohanes 6 ayat 61 sampai 66. Atau gugur, bandingkan 22 ayat 32. Oleh karena itu, iman pengikut Yesus harus diperkuat. Dan orang-orang percaya seperti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari harus saling memperkuat iman yang benar itu, yang menjadi kebenaran Tuhan satu sama lain. Hal yang ketiga, Paulus menerangkan iman Abraham itu dalam bingkai contoh iman dan beriman yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam berita Injil. Sewaktu Abram, belum bernama Abraham, belum mempunyai putra dari istrinya Sarai, Abram disuruh melihat langit yang penuh bintang-bintang. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kejadian 15 ayat 5 dan dikutip Paulus dalam Roma 4 ayat 18. Lalu percayalah epistoiesen atau heemi Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, sebagai dikaiosune, sebagai hasadak. Kejadian 15 ayat 6. Yang dipercaya Abraham pada waktu itu, bahwa atas pertolongan Tuhan, dia akan mendapat keturunan dari istrinya Sarai, bukan dari yang lain-lain. Abram memegang teguh janji Tuhan itu sebagai kebenaran, suatu hal yang pasti terjadi. Lalu Tuhan memeteraikan keberimanan Abram itu sebagai kebenaran baginya. Tuhan konsisten pada janjinya dan sikapnya tidak akan pernah berubah. Hal yang dipegang oleh Tuhan sebagai kebenaran tetap berlaku. Dan manusia yang sempat menerimanya sebagai kebenaran atau sebagai iman harus mengikutinya. Iman Abram yang dimeteraikan Tuhan itu pernah gugur, lalu melakukan usaha mendapat keturunan. Dia mematuhi nasihat istrinya Sarai agar Abram menghamili Hagar supaya ada putra bagi Sarai, dan di kesempatan lain Abram mengambil Keturah sebagai istri untuk mendapat putra dan putri. Dari Hagar Abram mendapat seorang putra yakni Ismail, dan dari Keturah Abram mendapat 5 putra, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Keturunan Abram dari 2 istrinya ini sangat banyak juga. Tetapi Tuhan setia pada kebenaran yang pernah dikatakannya kepada Abram. Sewaktu Abraham meminta kepada Tuhan agar Ismail diperkenankan hidup di hadapan Tuhan, bandingkan Kejadian 17 ayat 18, Tuhan menegaskan tidak. Putra-putra Abram dari Keturah pun diusir dari tanah tempat tinggal Abraham. Bandingkan Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Baik putra Abraham dari Hagar dan dari Keturah memberikan keturunan yang sangat banyak bagi Abraham, tetapi mereka tidak terhitung dalam kebenaran atau iman yang diambil Tuhan dalam janjinya kepada Abraham. Hanya putra Abraham dari Sarai atau dari Sarai yang mengemban kebenaran yang pernah diambil Tuhan dalam janjinya kepada Abraham. Bandingkan Kejadian 17 ayat 19. Dengan demikian, iman atau percaya Abraham harus kembali kepada iman percaya yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan dia harus menantikan tindakan Tuhan memberi keturunan baginya dari istrinya Sarah. Kepasrahan ini bukan hanya karena Ismail telah ditolak dan istrinya Sarai yang sudah uzur tidak mungkin lagi hamil karena Sarai telah tertutup, melainkan juga karena harus meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam Kejadian 18 ayat 14 ada pertanyaan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Itu kata-kata yang ditanyakan Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Agar perempuan berumur 89 tahun bisa hamil, ilmu kedokteran sudah mengenal teknologi pencangkokan benih ke rahim wanita. Suatu teknologi yang belum dikenal waktu itu. Tetapi Tuhan memiliki ilmu
dan keahlian yang melebihi teknologi penghamilan buatan manusia yang termodern sekalipun. Abraham harus kembali beriman kepada kemampuan Tuhan seperti itu. Itulah hal beriman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kembalinya Abraham kepada iman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran Tuhan itu ditindaklanjuti dengan penyunatan orang seisi rumah Abraham. Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Sunat merupakan tanda kembalinya Abraham kepada iman Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran Tuhan, bukan mengawali akan adanya iman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tuhan menyambut kembalinya keberimanan Abraham tersebut dengan mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dari istrinya Sarah. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Jadi kalau kita kembali kepada iman yang benar, Tuhan akan mengulangi janji berkat-Nya yang akan dilimpahkannya kepada kita. Bukan hanya keturunan, tetapi juga hal-hal lainnya. Akaodeng yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbahnya dalam Injil. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan kata hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya. Bukan soal punya keturunan yang dijanjikan Tuhan kepada umat Kristen, melainkan soal keselamatan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup surgawi di bumi dan hidup surgawi di sorga. Manusia tanpa kecuali, agama apapun agamanya, yang agamis, yang ateis, yang religius, dan paham apapun ismenya, komunisme misalnya, kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan isme-isme yang lain, merindukan hidup, keselamatan, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal dengan rumusan masing-masing. Jangan orang ateis dan orang religius menyangkal ini. Pasti ada pengharapan mereka tentang hidup, keselamatan, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Itu tidak bisa disangkal, itu keinginan umum manusia. Untuk menjawab kerinduan itu, Yesus Kristus datang menyatakan dirinya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," Yohanes 14 ayat 6. "Akulah roti hidup," Yohanes 6 ayat 48. "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati," Yohanes 11 ayat 25. Yesus Kristus menegaskan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku." Yohanes 10 ayat 28. Untuk semuanya itu Tuhan Yesus Kristus menanyakan kepada setiap insan yang merindukannya, "Percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal ini?" Yohanes 11 ayat 26. Kepada setiap orang yang percaya, Yesus Kristus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hepislisu sesoken se. Demikian dalam Matius 9 ayat 22. Emunatek hosia otak, katanya kepada perempuan itu. Demikian juga kepada kita. Setiap orang Kristen pada dasarnya sudah mengaminkan dan mengimani apa dan siapa Yesus Kristus serta karya Tuhan Yesus yang dijanjikan kepadanya, kepada umat manusia. Iman Kristiani itu telah diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, sebagai sedekah, sebagai diekaiosune. Oleh karena itu, setiap orang Kristen tidak perlu seperti Abraham mencari-cari apa yang dirindukannya itu kepada pihak-pihak selain kepada atau dari Tuhan Yesus Kristus. Abraham sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Demikian dalam Kisah 4 ayat 12. Pedukunan, ideologi, isme-isme, politik, agama, adat, sains, teknologi tidak menyelamatkan. Dan paling-paling hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu menuju keselamatan. Itu memang tidak ditolak sebagai alat bantu. Tetapi yang menentukan keselamatan adalah Yesus Kristus. Demi iman kita yang diperhitungkan sebagai kebenaran, yang perlu kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian Paulus dalam Roma 4 ayat 24 sampai 25. Jadi mudah saja, Bapak Ibu Saudara dan seluruh penghulu bumi ini, jangan tolak tawaran yang sangat mudah ini. Tidak mempersulit jalan masuk ke jalan keselamatan dan kehidupan yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu dan sebagai sumber hidupmu, sebagai penuntun hidupmu, dan kau pasti akan berbahagia. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran wajib ditindaklanjuti dengan perbuatan yang dimotivasi oleh iman tersebut. Kalau tidak masih terkategorikan, kalau tidak demikian, maka iman percaya itu masih terkategorikan sebagai percayanya setan-setan kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 2:19, yang walaupun setan itu dalam percayaannya gebetar di hadapan Tuhan, tetapi mereka selalu merancang dan melakukan perbuatan yang melawan Tuhan dan merusak kehidupan manusia. Setan-setan itu mendorong orang percaya untuk berusaha memenuhi keinginan hatinya, sekehendak hatinya. Seperti Abraham yang mencari keturunan dengan mengawini Hagar dan Ketura. Dampak negatif perbuatan Abraham ini masih terasa sampai sekarang. Maka jangan lakukan perbuatan seperti Abraham itu, mau jalan sendiri mencari pemenuhan kehendak mempunyai keturunan dengan usahanya sendiri, dan akibatnya sangat fatal. Sepanjang zaman dampaknya terasa negatif kepada manusia. Berdasar pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa manusia sekarang yakin dan percaya bahwa kemajuan teknologi dalam bidang peralatan, informasi, biologi, artificial intelligence, dan sains dapat memberikan kemaslahatan umat manusia. Dan itu suatu kepastian dan sudah menjadi ketentuan dan telah diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Karena itu perintah Tuhan, kuasailah. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu ini demi kemaslahatan, itu adalah sebenarnya suruhan Tuhan. Maka tidak baik kalau manusia itu mewujudkan kemaslahatan itu dengan pemuasan nafsunya semata-mata, tanpa peduli kepada ketentuan-ketentuan yang sudah diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran bagi manusia dan bagi Tuhan sendiri. Runtuhnya komunisme dan gagalnya kapitalisme memberikan kemaslahatan manusia, dan rusaknya kemanusiaan oleh karena fanatik agamisme yang buas dan karena nasionalisme yang kerdil picik sudah memberikan bukti banyaknya korban kemanusiaan karena manusia berusaha mewujudkan kemaslahatannya dengan tanpa peduli kepada iman atau ketentuan yang sudah diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jadi manusia tidak boleh berbuat semau gue. Setiap manusia terikat kepada ketentuan-ketentuan. Dalam bahasa Alkitab disebut iman yang sama-sama diterima oleh manusia dan oleh kuasa di luar diri manusia itu. Dalam bahasa Alkitab oleh Tuhan atau yang dipertuhan oleh manusia itu. Iman atau ketentuan yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran akan memotivasi umat manusia tanpa kecuali, yang beragama dan yang tidak beragama, melakukan keadilan sosial bagi seluruh umat atau seluruh bangsa-bangsa, melaksanakan musyawarah mufakat untuk kebaikan bersama yang maksimal, memperkuat persaudaraan yang saling mengasihi dalam semua aras pergaulan umat manusia, terus membangun rasa solidaritas antar sesama manusia
tanpa melihat ras, suku bangsa, golongan, agama, kebudayaan, ideologi, dan latar belakang hidup manusia itu, serta memberikan kebebasan, menjalankan dan menikmati pemujaan Tuhan atau yang dipertuhan oleh setiap manusia. Untuk perbuatan-perbuatan inilah semua umat Kristen yang beriman dan yang imannya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, terpanggil dan terpilih. Makanya kita harus giat untuk bekerja untuk 5 hal yang saya sebutkan di atas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mulai perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan yang merupakan buah iman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran dari diri kita, dari keluarga kita, dari kumpulan kita, kemudian dari negara kita, dan terus hingga dirasakan dalam kehidupan manusia seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah firman yang dapat kami renungkan hari ini, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menikmati arti dan maknanya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dan kemanusiaan kami akan semakin sempurna oleh karena kehendak-Mu. Bapa Surgawi, berulang kali kami datang ke hadapan-Mu memohon pertolongan-Mu kepada bangsa dan negara kami, agar pandemi COVID-19 ini berhenti. Dan Tuhan, berkatilah juga para vaksin-vaksin yang telah ditemukan oleh bangsa di dunia dan digunakan sekarang oleh Indonesia, oleh bangsa Indonesia, agar tidak ada yang menjadi sakit karena vaksin itu. Karena kami tahu ada bibit penyakit yang disuntikkan tetapi yang sudah dilemahkan agar tubuh setiap orang yang menerima vaksin membangun kekebalannya. Berkati juga usaha bangsa kami, terutama usaha dari Bapak Dr. Terawan yang mengusahakan vaksin Nusantara itu, yang bisa berdampak khasiatnya selama hidup seseorang. Bapak Surgawi, lambat atau cepat berhasilkanlah usaha bangsa kami tersebut, sehingga Indonesia dapat memuji nama-Mu selaku bangsa yang beragama. Jangan hanya bangsa-bangsa yang ateis dan yang liberal, Tuhan, yang menemukan berkat-Mu itu, tetapi juga bangsa kami yang sangat agamis ini, sehingga umat beragama dapat membanggakan dirinya di dunia ini selaku pemegang kebenaran yang diimani oleh semua bangsa dan juga oleh-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami dan berkatilah umat-Mu semua, berkati bangsa kami, berkati gereja-gereja-Mu, sehingga dapat berbuat baik sesuai dengan iman yang telah Kau terima sebagai kebenaran di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami dan kabulkanlah itu di dalam kasih-Mu. Amin.